Suatu malam, ini ceritanya agak panjang sedikit. Suatu malam saya makanlah di sebuah rumah makan sendirian. Tiba-tiba datang satu pasukan. Minggir, 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 minggir. Saya pun minggirlah dari tempat makan nyaman enak. Saya pun minggir ke tempat tepi-tepi. Saya lihatlah mereka ketawa cekikikan. Tapi saya tak pernah caci maki mereka. Kana anhu mas'ula, telinga akan ditanya, mata akan ditanya, hati akan ditanya. Allah tak pernah tidur. Siapa yang berbuat zalim, siapa yang berbuat aniaya, siapa yang berbuat murka Allah, Allah tak pernah tidur. La ta'khuzuhu sinatun. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustad banyak yang curhat. Yang dulu-dulu, yang zalim-zalim, yang aniaya-aniaya, dunia terbalik, hari berubah, musim berganti, kita malah kasihan melihat dia. Suatu malam, ini ceritanya agak panjang sedikit. Suatu malam saya makanlah di sebuah rumah makan sendirian. Saya parkir kendaraan, saya pun makan. Tak berapa lama tiba-tiba datang satu pasukan. Minggir, 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 minggir. Karena orang besar akan datang. Tiba-tiba saya lihat mobil besar. Yang keluar dari mobil itu semuanya orang besar-besar semua, 85 kilo ke atas. Saya pun minggirlah dari tempat makan nyaman enak. Saya pun minggir ke tempat tepi-tepi. Saya lihatlah mereka ketawa cekikikan. Hati saya dalam hati, ya Allah. Tapi saya tak pernah caci maki mereka. Saya tak pernah doakan, ya Allah mudah-mudahan tertelannya tulang, matilah dia. Enggak. Saya hanya tetap melanjutkan makan. Dan setelah, tapi hati saya tersentuh. Karena malam itu saya diusir sedang makan. Memangnya saya siapa? Kenapa mereka mengusir saya? Hari berganti, musim berubah, saya diminta ceramah ke lembaga pemasyarakatan, penjara. Ustadz, bisa tablik akbar di penjara? Bisa. Saya pun masuk ke dalam. Kebetulan waktu itu banyak menerima tamu. Saya lihat di atas lantai semen kasar, tidak pakai penutup, tidak pakai alas, pakai kaos oblong, dalam keadaan terhina. Orang yang dulu mengejek, melecehkan, menjatuhkan, menyepelekan. Saya lihat, lama saya tersentuh. Ya Allah, ini yang beberapa tahun lalu mengusir, sekarang duduk di lantai, tidak pakai alas. Begitulah Allah menjatuhkan derajat, begitu pula Allah menaikkan derajat. Sampai kita pun kasihan. Begitulah Allah. Kalau Allah mau dijatuhkannya, tu'izzu man tasha, dinaikkannya kau setinggi-tingginya, wa tudhillu man tasha, dijatuhkannya kau serendah-rendahnya. Biadikal khair, dia yang punya kuasa. Maka yang hari ini berkuasa, jangan sombong. Fir'aun pernah ke puncak kekuasaan, tapi hari ini apa yang terjadi? Fir'aun yang dulu menyembelih anak-anak kecil, disembelih Fir'aun. Hari ini Fir'aun ditertawakan anak kecil. Ustaz kok tahu? Fir'aun terbujur kaku. Di samping sungai Nil ada namanya Tahrir Square. Fir'aun terbujur kaku. Saya begitu sampai di Mesir, penasaran mau jumpa Fir'aun. Mana kamar Fir'aun? Sana. Saya pun datang, masuk ke dalam. Mana kamar Fir'aun? Atas. Oh, rupanya walaupun sudah mati, kamar dia tetap di atas. Naik saya ke atas. Pas mau masuk ke dalam, bergetar hati saya. Kenapa? Tertulis tiket 100 pon. Akhirnya setelah bayar, dalam hati saya, celaka Fir'aun, sudah mati bayar juga. Sampai ke dalam, saya lihat beberapa bule dan Pak Le beserta anak-anak mereka. Dulu Fir'aun menyembelih anak-anak, tapi hari itu anak-anak ketawa mengejek Fir'aun. Lucu. Dia terbujur kaku di dalam kaca. Saya dekati kaca itu, saya lihat dekat-dekat. Dari ujung rambutnya saya perhatikan, rambutnya seperti rambut jagung warna pirang, hidungnya tetap mancung, kulitnya kering seperti ikan lele yang baru digoreng. Kakinya saya lihat ujung kakinya, tapi dia tetap pakai celana dalam.
Saat melihat wajah Fir'aun, saya baca ayat kursi, Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati. Saya tiup beberapa kali. Saya takut jin-jin hantu setan menyertai saya pulang. Saya tengok matanya, yang saya khawatirkan andai pas saya lihat matanya tiba-tiba berkedip, apa tak pingsan saya. Pelajaran penting, hai Abdul Somad, inilah manusia terlaknat yang mau membunuh Nabi Musa. Musa meninggal, Fir'aun mati. Dunia ada zamannya, zaman ada dunianya, panggung ada masanya, masa ada panggungnya, dan sampai masanya semua orang kaya mati, orang miskin mati, ustaz-ustaz mati, pejabat-pejabat mati, semua mati. Yang akan kau bawa mana? Kalau pernah kakimu melangkah ke masjid, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Kritik membangun untuk para pejabat pemerintahan yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad dalam ceramahnya cenderung berfokus pada pentingnya integritas, tanggung jawab, dan amanah dalam memimpin. Ustaz Abdul Somad sering menekankan bahwa seseorang pemimpin dalam pemerintahan harus menjalankan tugasnya dengan penuh kejujuran dan transparansi. Beliau mengingatkan pejabat agar tidak terjebak dalam kepentingan pribadi atau golongan, tapi selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan negaranya tentunya. Dalam ceramahnya, Ustaz Abdul Somad juga menekankan pentingnya pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan yang diambil oleh para pejabat. Dia mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan masukan yang konstruktif agar pemerintah dapat berjalan dengan baik. Dan kritik yang disampaikan tentu tidak untuk menjatuhkan, tapi untuk mengoreksi, juga memperbaiki, juga menciptakan perubahan yang lebih positif bagi bangsa. Tidak ada soal personality di sini, tapi lebih kepada kemaslahatan atau kemanfaatan pada masyarakat atau maslahah kepada seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Selain itu, Ustaz Abdul Somad juga sering mengingatkan bahwa pejabat agar tidak lupa dengan prinsip-prinsip agama dalam menjalankan tugasnya, seperti keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Beliau juga mengingatkan bahwa tugas seorang pemimpin adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap keputusan yang diambil nantinya pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara yang bijaksana dan penuh hikmah, Ustaz Abdul Somad mendorong para pejabat untuk terus memperbaiki diri, menjauhi korupsi, dan selalu mengutamakan kepentingan umat dalam setiap kebijakan yang ia ambil. Kritik yang ia sampaikan bertujuan untuk membangun, bukan untuk merusak atau mempermalukan, apalagi menjatuhkan, dengan harapan agar pemerintah yang ada dapat bisa menjadi lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, kritik membangun dari Ustaz Abdul Somad bertujuan untuk mendorong perbaikan dalam pemerintahan. Beliau berharap agar setiap pemimpin dapat menjalankan tugasnya dengan penuh dengan tanggung jawab, jauh dari sifat tamak dan serakah, serta selalu mengedepankan kepentingan umat atau rakyat di negara Indonesia tercinta ini. Melalui ceramah-ceramahnya, beliau mengajak para pejabat di pemerintahan di Indonesia ini untuk selalu introspeksi dan berusaha menjadi pemimpin yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat negara Indonesia tercinta ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.